pasti sudah pada tahu kan kalau yang disembur ini adalah bisanya. Akibat dari terkena bisa hasil semburan si kobra setara loh dengan bisa hasil gigitannya. Apalagi kalau semburannya mengenai mata atau luka. Aduh. Ular yang masuk ke dalam keluarga Elavidae ini memang sangat tersohor akan keganasannya. Sebelum menyembur, kobra ternyata punya kebiasaan tersendiri teman, yaitu mendesis seperti ini. Kemudian ia mengangguk-angguk, lalu bur, musuh pun disembur. Uniknya nih, bila semburannya tak mempan, maka kobra akan mengeluarkan senjata pamungkasnya, yakni menggigit musuhnya seperti ini. Wah. Lihat teman, kobranya masih berusaha menyerang. Teman, kalian tahu nggak? Kalau kobra butuh waktu 1 minggu loh untuk menghasilkan kembali bisanya yang sudah disembur atau dikeluarkan. Bisa kobra jelas sangat mematikan. Tapi bisanya seberapa mematikan sih? Nah, untuk mengetahuinya, Otan mau bikin percobaan nih. Kali ini, Otan dibantu dengan agen Otan, Kak Almira. Ini dia alat-alat yang dibutuhkan. Darah yang kita gunakan ini adalah darah ayam ya teman. Terus bisa kobranya kita keluarkan. Ingat ya teman, jangan tiru adegan ini di rumah karena sangat berbahaya. Kak Almira sendiri memang handler profesional. Nah, bisanya lalu kita sedot dengan jarum suntik. Meski jumlahnya sedikit, tapi dampaknya darah yang tadinya encer tiba-tiba langsung menggumpal teman. Atau istilahnya antikoagulasi. Ih, serem. Di antara 3 jenis bisa ular, yakni neurotoksin, hemotoksin, dan kardiotoksin, neurotoksinlah yang paling cepat penyebarannya. Dan si kobra ini mengandung bisa yang bersifat neurotoksin dan juga hemotoksin sekaligus teman. Wih, sangar juga bisa kamu sob. Ular ini juga biasa disebut ular sendok karena bentuk kepalanya yang bisa memipih. Nah, si ular sendok ini punya beberapa fakta unik yang mungkin teman-teman di rumah belum tahu. Salah satunya adalah sangat suka pada warna hitam. Gak percaya? Nih buktinya. Otan udah siapin balon pink. Tuh lihat, disorong-sorong begini ularnya diem aja. Waduh sob, kamu diledek tuh. Masa diem aja? Ya udah deh, kita ganti dengan balon hijau. Sama aja, diem-diem baik. Wah, kobranya lagi mager kayaknya, males gerak. Nah, sekarang kita coba yang warna hitam. Wih, langsung strike. Gak sampai 5 detik, balonnya langsung meletus. Duar! Tapi kenapa ya? Jawabannya, kobra pada dasarnya memiliki penglihatan yang sangat baik. Itulah sebabnya reptil yang satu ini selalu mengincar mata musuhnya ketika menyembur. Dari tadi kita ngomongin semburan si kobra, tapi ada yang tahu nggak? Bisa seberapa jauh sih jarak semburan sobat Otan yang satu ini? Bukan Otan namanya kalau ngasih pertanyaan tapi nggak ngasih jawaban. Untuk mengetahuinya, Otan bakal memancing kobra yang satu ini. Ingat ya teman, jangan tiru adegan ini di rumah.
Sekarang kita ukur. 102 cm. Wih, jauh juga ya. Lebih dari 1 meter, alias setengah dari panjang tubuhnya yang sekitar 2 meter. Cakep. Wow, kobranya warna pink. Kobra warna pink ini sesungguhnya adalah kobra albino, teman. Lihat aja matanya yang merah. Warna pink yang tak lazim ini adalah akibat kekurangan pigmen melanin dalam tubuh. Kalau biasanya albino warnanya putih, maka kasus kobra pink seperti ini adalah 1 di antara 1000 kobra, teman. Ada yang pink, ada pula yang silver. Kalau pink tadi adalah kobra albino, maka si silver ini termasuk leukistik. Sama seperti albino, leukistik juga kekurangan pigmen pada tubuh. Bedanya, kalau albino kekurangan pigmen melanin, maka leukistik kekurangan beberapa jenis pigmen. Selain itu, ada satu perbedaan lagi. Jika albino matanya merah, maka kobra silver ini matanya hitam. Cakep. Ih, tapi kok yang silver ini galak banget sih? Nyembur-nyembur terus dari tadi. Kabur ah! Teman di rumah, kalian tahu nggak kalau gerakan ular berenang seperti ini disebut gerakan serpentine atau gerakan huruf S? Gerakan ini dimulai dari lehernya, lalu kemudian mengerutkan otot-otot tubuhnya dari segala sisi hingga membentuk lengkungan. Saat di air, gerakan ini memudahkan kobra bergerak karena tiap kali ototnya mengerut akan menciptakan dorongan pada air. Cakep! Selain gerakan serpentine, kobra juga memiliki metode pergerakan lain, yaitu caterpillar alias ulat. Tuh lihat, mirip ulat kan? Gerakan caterpillar ini digunakan ketika si kobra berada dalam celah sempit seperti ini, teman. Nah, loh, kotaknya buntu. Wih, kobranya masih bisa berbalik, teman. Emang lentur banget ya badannya. Di kotak sesempit ini pun masih bisa-bisanya putar balik. Otak jadi penasaran, gimana kalau kotaknya kita persempit lagi? Nah kan, untuk berjalan maju aja udah kesulitan. Gimana cara dia keluar coba? Wow, kobranya berjalan mundur, teman. Wah. Siapa sangka ya, ternyata ular bisa mundur jalannya. Udah kayak mobil atau motor aja. Ular memang sangat jarang berjalan mundur. Namun, ketika menemui jalan buntu seperti ini, ular akhirnya terpaksa mengeluarkan gerakan mundurnya ini. Cakep! Wow! Lebahnya getar-getar! Loh, kok ada tawon? Hush, pergi sana. Ini kan kotak sarang lebah. Kalian berdua pasti bersekongkol mau mengambil madu ya? Ya ampun, tawonnya nangkepin lebah. Coba kita ulang dalam tayangan lambat. Cepet banget ya. Tapi kok malah ngambilin lebah sih, bukan madunya? Kenapa ya? Teman di rumah ada yang tahu? Jadi teman, tawon ini adalah jenis tawon das. Tawon das biasa juga disebut tawon Vespa. Tawon das menangkapi lebah serana yang hendak kembali ke sarang. Hup! Lebahnya udah kayak Gianluigi Buffon menangkap bola ya.
Bedanya, kalau yang satu ini sambil terbang. Lebah-lebah tersebut pulang setelah berkelana mencari nektar atau cairan manis pada bunga. Nah, lebah serana yang ditangkap ini ternyata untuk dijadikan makanan larva-larva si tawon das, teman. Tapi, tawon-tawon yang punya ciri khas gelang kuning di perutnya ini lebih sering gagalnya daripada berhasil. Habis, si lebah terbangnya kenceng banget. Kecepatannya bisa mencapai 25 km per jam dengan 200 kepakan sayap per detik. Tuh lihat, kebobolan terus kan? Padahal penjaga gawangnya udah ada 2. Kenapa nggak datengin langsung aja sih sarangnya? Kenapa mesti mencegat lebah seperti ini? Nalo. Lebahnya langsung berhamburan mengerubungi si tawon. Hanya dalam beberapa detik, tawon Vespanya menghilang. Nah, seperti inilah kira-kira nasib si tawon jika nekat mendatangi koloni si lebah serana langsung di sarangnya. Seperti masuk kandang harimau. Wah. Oh iya, satu lagi. Kalau lebahnya getar-getar seperti ini adalah bentuk pertahanan diri, teman. Keren ya, bisa barengan begitu. Koloni lebah akan sengaja bergetar berbarengan untuk menakut-nakuti si tawon. Biar lebahnya seolah-olah terlihat berukuran jumbo, teman. Cakep. Ada agen otan nih Kawulan. Kawulan pegang madu sama apa tuh? Oh, selai nanas ya? Mirip banget ya warnanya. For your information nih, meski menghasilkan madu, lebah juga ternyata doyan mengonsumsi madu loh. Nah, kira-kira kalau madunya disandingkan dengan selai nanas seperti ini, lebahnya bisa memilih madunya dengan tepat nggak ya? Di sini hiu, di sana bekicot. You check it out. Wah, lebahnya memilih dengan tepat, teman. Mereka bisa menebak piring madu dengan benar. Cakep. Selain keberadaan mata majemuk yang membuat indera penglihatan lebah menjadi lebih bagus, sobat otan yang satu ini juga dianugerahi indera penciuman yang juara. Lebah memiliki 170 reseptor bau, teman. Ini artinya indera penciuman mereka 100 kali lebih peka dibanding hidung manusia. Keren maksimal. Indera penciuman lebah yang sangat tajam mampu merasakan keberadaan madu hingga jarak berkilo-kilometer, teman. Bahkan ditaruh di tangan seperti ini pun, lebah-lebah akan berdatangan dari sarangnya. Kalian tahu nggak? Kalau lebah yang memakan madu ternyata berjenis kelamin betina semua, teman. Cakep. Masih belum yakin juga? Nih, otan masih ada satu lagi percobaan untuk membuktikan keampuhan penciuman si lebah. Kawulan sudah memegang 2 pot bunga kaliandra nih, teman. Kaliandra adalah salah satu jenis bunga yang serbuk sarinya dimanfaatkan si lebah. Cuma, kalau salah satu pot ini kita semprot dengan cairan pestisida, apakah lebahnya bisa mendeteksi? Pot yang Kawulan semprot pestisida adalah pot orange ini. Mari kita lihat. Wih, yang pot orange ini lebahnya mendekat tapi nggak mau hinggap. Efek pestisida membuat lebahnya ogah mampir, teman. Padahal bunga kaliandranya lebih banyak. Berbeda dengan pot di sebelahnya, pot hijau. Meski bunganya jauh lebih sedikit, tapi lebahnya terus-menerus hinggap. Memang ya, penciuman kamu ini bukan kaleng-kaleng.
Cakep. Pamannya pakai jaring pelindung muka. Pasti mau berburu madu hutan kan? Wah, pohon pinusnya tinggi banget. Ada kali 20 meter tingginya. Bahaya banget sebenarnya. Apalagi paman ini memanjat dengan tangan kosong. Jangan ditiru ya teman. Paman ini memang pencari madu hutan, jadi sudah terbiasa. Seorang diri dengan hanya bermodal jaring pelindung saja, paman berburu madu untuk dijual. Madu hutan sendiri berasal dari lebah dorsata. Lebah ini sangat-sangat galak. Apalagi kalau sarang madunya diambil seperti ini. Dia akan memburu si paman tanpa ampun. Makanya, untuk melindungi si paman dari sengatan dorsata si lebah hutan, paman menggunakan asap teman. Asap ini berasal dari daun pinus yang dibakar. Tujuannya hanya untuk mengacaukan indera si lebah. Ngomong-ngomong soal madu, Otan punya cara nih untuk membuktikan keaslian madu. Caranya yakni dengan memakai susu murni. Wah, madunya jadi menggumpal teman. Jika menggumpal begini, itu membuktikan kalau madu tersebut asli. Cakep. Kaulan bikin apa lagi? Bungkus plastiknya buat apa diikatkan ke kayu? Walah, plastiknya dilubangi bagian tengahnya. Jadi teman, Otan mau bikin eksperimen berikutnya nih. Percobaannya yaitu uji penglihatan. Kalau lebahnya dikasih penghalang berupa plastik bening dan transparan, sobat Otan ini bakalan tahu nggak ya? GPL, nggak pakai lama. You check it out. Wah, lebahnya ternyata banyak yang berhasil teman. Meski ada yang membentur plastik, namun jumlahnya nggak banyak. Selain karena penglihatannya bagus banget, alasan kenapa lebah berhasil lolos melewati celah sempit ini adalah kemampuan mapping atau pemetaan yang baik. Jadi, lebah memiliki sensor semacam titik koordinat teman, seperti GPS gitu. Ini membuat mereka hafal jalan pulang dan takkan tertukar kandangnya dengan yang lain. Selain itu, lebah pun bisa masuk kandang meski tengah terbang dalam kecepatan tinggi sekalipun. Cakep. Emang kermaks kamu, Bah. Keren maksimal. Udahan dulu ya untuk hari ini. Nantikan keseruan lain dari dunia binatang bersama si Otan tiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Trans 7. Dadah!